Halo guys, di video kali ini kita akan bahas smartwatch dari brand Hilo, yaitu Hilo Solar Light. Katanya sih smartwatch ini sudah memiliki fitur IP68 yang tahan air dan tahan debu. Kali ini kita akan coba langsung untuk mengetes fitur water resistance-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk wadahnya. Nanti kita akan coba untuk rendam ke dalam air ya. Di sini saya beli dengan varian warna hitamnya. Jadi warna hitamnya ini nggak full warna hitam, jadi ada kombinasi warna birunya. Kayak bagian strapnya itu dia warna dark blue. Oke, kita langsung coba ke wadah yang pertama. Di sini kita akan simulasikan seperti terkena percikan air. Jadi ya seperti kita lagi pakai smartwatch-nya terus gak sengaja terkena percikan air. Entah itu kita lagi cuci tangan atau mungkin terkena air hujan atau mungkin ya air yang lain. Jadi kita akan coba untuk simulasikannya di sini ya. Kita ganti dulu untuk tampilan watch face-nya. Ini saya baru beli dan baru pakai beberapa hari. Untuk baterainya itu jujur ini awet sih. Dari pihak Hilo-nya itu mengklaim kalau daya baterai di smartwatch ini tuh bisa bertahan sampai 20 hari. Cuma saya sendiri belum coba sampai selama itu karena ini baru pakai beberapa hari saja. Nah, ini kita coba siram-siram dulu. Jadi saya nggak begitu khawatir ya. Berbeda dengan smartwatch yang sudah mendukung fitur Bluetooth call, itu kan ada lubang speaker dan juga lubang mikrofonnya. Saya lebih khawatir kalau mencoba ke dalam air untuk smartwatch yang sudah ada Bluetooth call-nya. Karena takutnya airnya bakal masuk ke bagian lubang speakernya. Tapi di smartwatch ini masih aman ya, karena nggak support dengan fitur Bluetooth call. Ya mungkin cuma di bagian samping tombolnya itu. Kalau kita tekan, ya mungkin agak sedikit khawatir ya, takut airnya masuk ke bagian tempat tombolnya itu. Tapi ini saya coba tekan sih masih aman-aman saja. Ini masih menyala untuk bagian layarnya. Kita terus siram sampai rusak nih. Oke, ini untuk simulasi terkena percikan airnya dan ternyata masih menyala. Nggak ada kerusakan mesin. Masih aman-aman saja. Kita coba geser-geser, ganti watch face-nya. Oke. Ini masih aman ya. Masih responsif untuk bagian touchscreen-nya. Kita akan coba ke wadah yang lain. Kita akan coba untuk rendam ke dalam wadahnya. Kita coba rendam dulu. Oh ya, untuk smartwatch Hilo Solar Light ini sudah memiliki garansi sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Ini kalau kita coba tekan di bagian layarnya nggak bisa ya. Jadi kalau ada di dalam air itu nggak bisa kita geser-geser atau berpindah ke bagian menu yang lain. Untuk ukuran layarnya ini memiliki ukuran layar 1,38 inch dengan resolusi 240 kali 240 pixel. Cuma untuk layarnya ini nggak disebutkan entah ini menggunakan layar AMOLED atau mungkin TFT. Itu nggak dicantumkan ya. Cuma kalau menurut saya sih ini pastinya bukan layar AMOLED karena sudah kelihatan untuk bagian layarnya dia nggak segonjreng AMOLED ya. Jadi nggak tahu nih terbuat dari apa untuk bagian layarnya. Tapi untuk tampilannya ini sudah bagus, kelihatan jelas. Apalagi saat berada di luar ruangan, saya suka ya. Tampilannya nih kalem untuk layarnya, dia jelas. Cuma kalau lagi ada di dalam ruangan, itu saya kurang suka di bagian brightness-nya. Jadi kalau saya atur di bagian brightness terendah, yang paling bawah, itu masih kinclong ya, kelihatan terang banget itu. Jadi kurang suka, apalagi saat berada di dalam ruangan. Ya, tapi itu sih tergantung selera ya. Nah, ini sudah saya coba juga untuk rendam ke dalam air, dan ternyata masih menyala. Jadi nggak ada kerusakan nih. Masih aman-aman saja. Untuk smartwatch ini memiliki 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Jadi kita nggak bakal bosan ya. Karena memang untuk fiturnya itu sudah cukup lengkap. Mulai dari fitur olahraga, fitur kesehatan juga ada, termasuk fitur pendukungnya.
Oke, ini karena masih menyala, kita akan coba untuk rendam lagi ke tempat yang lebih dalam. Ini saya sekalian buka untuk bagian strapnya. Nah, uniknya sih ini ya, untuk bagian strapnya ini sudah quick release, jadi bisa kita lepas pasang, bisa kita gonta-ganti juga dengan menggunakan strap yang lain. Untuk ukuran strapnya ini berukuran 22 mm. Ini saya coba untuk rendam dulu ya. Smartwatch ini memiliki daya tahan baterai berkapasitas 240 mAh. Ini sudah cukup awet ya, sudah cukup besar untuk ukuran sebuah smartwatch. Untuk daya tahan baterainya, untuk mengisi daya dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, untuk fitur rest to wake-nya ini bisa aktif ya. Jadi walaupun kita lagi gunakan di dalam air, untuk fitur rest to wake-nya dia tetap aktif dan bisa digunakan. Contohnya seperti ini, saya lagi menggunakan fitur rest to wake-nya. Jadi fitur rest to wake itu tinggal kita gerakkan ke arah kita, nanti layarnya dia akan menyala. Jadi kita nggak perlu untuk menekan bagian tombol sampingnya. Untuk layarnya ini kalau menggunakan tampilan watch face berwarna hitam, dia kelihatan full layar ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan watch face yang berwarna hitam, atau mungkin ya warna kuning, atau mungkin kita gunakan watch face warna merah, itu kelihatan ya kalau memang masih ada bezel yang cukup tebal di bagian sampingnya. Ini belum auto brightness sih. Belum dilengkapi dengan fitur auto brightness, jadi ya harus diatur secara manual untuk bagian kecerahan layarnya. Tapi ya ini kita lagi coba di luar ruangan, masih terlihat jelas ya untuk tampilan dari layarnya. Untuk bagian bodinya ini terbuat dari metal, jadi kelihatan lebih mewah, lebih solid, lebih kokoh ya. Jarang-jarang ada model smartwatch di harga kurang lebih sekitar 300 ribuan yang sudah menggunakan bodi metal. Jadi ini nambah kesan mewahnya lagi di smartwatch Halo Solar Light. Kalau untuk fiturnya ini masih belum tersedia untuk fitur AOD ya, atau Always On Display, karena ini bukan menggunakan layar AMOLED. Jadi masih belum ada fitur AOD-nya. Terus untuk fitur sensor tap to wake itu masih belum ada juga. Jadi cuma ada fitur rest to wake saja ya di smartwatch Halo Solar Light. Itu sih sudah sesuai dengan harganya. Nah, ini sudah saya coba untuk rendam dan masih menyala, masih aman-aman saja. Kita akan coba ke wadah yang lebih dalam lagi. Oke, ini sudah saya siapkan untuk wadahnya. Kita coba untuk cemplungin lagi, kita coba untuk rendam lagi, sambil kita siram-siram untuk smartwatch-nya. Nah, smartwatch ini juga bisa menerima notifikasi yang ada di handphone kita. Jadi kalau ada orang ngechat, mungkin dari WhatsApp, itu bisa masuk juga dan diterima juga di smartwatch-nya. Termasuk orang yang menelpon kita. Nanti notifnya itu bakal muncul di smartwatch-nya. Yang saya suka juga dari smartwatch ini itu dari tampilan UI-nya. Jadi UI-nya itu rapi, nggak kelihatan kaku, terus juga nggak ada ngebug ataupun nge-lag di bagian sistem operasionalnya. Mau kita geser ke kanan kiri, kita geser berpindah dari menu satu ke menu lainnya, itu semuanya lancar, nggak ada kendala, semuanya aman. Nah, jadi ini sudah cukup worth it ya, apalagi untuk fitur-fitur pendukungnya sudah cukup banyak, mulai dari kontrol musik, terus juga fitur kalender, ada fitur alarm juga, fitur center, dan fitur pendukung lainnya, termasuk fitur stopwatch dan fitur timer. Ya di harga segini sih ini worth it sih. Cukup worth it ya. Apalagi mode olahraganya sudah sangat banyak. Bodinya juga enggak terlalu tebal. Ini cukup tipis untuk sebuah ukuran smartwatch. Nah, buat teman-teman yang mau coba smartwatch-nya ke dalam air, atau mungkin yang sudah pernah beli, terus mau dibawa renang, itu jangan dicoba ke dalam air laut ya, atau air asin, karena bisa membuat bagian bodinya itu berkarat. Terus juga hindari dari terkena air panas ya.
Ini masih aman-aman saja nih, masih menyala, gak ada kendala. Jadi ya tentunya dengan adanya video ini bisa membuktikan kalau smartwatch high-low solar light itu memang beneran tahan air. Sudah ada fitur IP68, cuma kalau IP68 itu mungkin simulasinya cuma seperti terkena percikan air ya. Kalau untuk di bawah renang sih saya belum pernah coba, karena saya juga sudah jarang sekali untuk melakukan olahraga renang. Tapi sepertinya kalau IP68 memang ya lebih seperti terkena percikan air ya. Ya mungkin kita lagi cuci tangan atau mungkin mengambil wudhu. Ya intinya lebih ke terkena percikan air. Mungkin ada di antara kalian yang pernah coba smartwatch high-low solar light ini untuk dibawa berenang. Bisa tulis di kolom komentar ya tentang pengalaman kalian selama menggunakan smartwatch-nya. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai smartwatch dari high-low solar light ini. Oke ini ya. Jadi kesimpulannya dengan harga di kisaran 300 ribuan sudah memiliki fitur yang lengkap. Mulai dari fitur kesehatan, olahraga, dan fitur pendukungnya, ini sudah worth it untuk kalian jadikan sebagai smartwatch utama. Walaupun harganya murah, tapi fiturnya sudah melimpah ya. Apalagi pilihan watchface-nya sudah sangat banyak. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, bantu like juga. Sampai ketemu di video yang lain.